Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai ijtihad sebagai studi Islam. Langsung saja, ijtihad merupakan penetapan proses hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara sungguh-sungguh. Ijtihad merupakan salah satu sumber hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Secara bahasa, ijtihad berasal dari kata jahada. Kata ini beserta seluruh variasinya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa, sulit dilaksanakan, atau yang tidak disenangi. Kata ini juga bisa berarti kesanggupan, kekuatan, dan berat. Para ulama mengajukan redaksi yang bervariasi dalam mengartikan ijtihad secara bahasa. Dari Ahmad bin Ali Al-Mukri Fayumi, beliau menjelaskan bahwa ijtihad secara bahasa adalah pengerahan kesanggupan dan kekuatan mujtahid dalam melakukan pencarian sesuatu supaya sampai kepada ujung yang ditujunya. Sedangkan menurut Al-Syaukani, arti etimologi dari ijtihad sendiri adalah pembicaraan mengenai pengerahan kemampuan dalam pekerjaan saja. Dalam As-Sunnah, kata ijtihad terdapat dalam sabda Nabi yang artinya pada waktu sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, fajtahidu fid du'a. Para ulama bersepakat tentang pengertian ijtihad secara bahasa, tetapi berbeda pandangan mengenai pengertiannya secara istilah. Pengertian ijtihad secara istilah baru muncul sekitar pada masa tasyri' dan masa sahabat. Perbedaan ini meliputi hubungan ijtihad dengan fikih, ijtihad dengan Al-Quran, ijtihad dengan As-Sunnah, dan ijtihad dengan dalalah nas. Menurut Abu Zahra, secara istilah arti ijtihad adalah upaya seorang ahli fikih dengan kemampuannya dalam mewujudkan hukum-hukum amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang rinci. Definisi ijtihad tersebut menunjukkan bahwa ijtihad hanya berlaku pada bidang fikih. Oleh karena itu, menurut ulama fikih, ijtihad tidak terdapat pada ilmu kalam ataupun ilmu tasawuf. Selain itu, ijtihad berkenaan dengan dalil dhonni, sedangkan ilmu kalam menggunakan dalil qat'i. Namun ada pula beberapa pendapat seperti yang dikatakan oleh Fakhruddin Al-Razi, Ibnu Taimiyah, dan Muhammad Al-Ruwai. Mereka tidak membatasi ijtihad pada bidang fikih saja. Menurut Fakhruddin Al-Razi sendiri, ijtihad adalah pengerahan kemampuan untuk memikirkan apa saja yang tidak mendatangkan celaan. Sebagian ulama ada yang mempersamakan ijtihad dengan qiyas, akan tetapi pendapat ini ditolak oleh Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan bahwa ijtihad itu lebih umum daripada qiyas. Ijtihad sendiri memiliki beberapa rukun. Rukun yang pertama yakni al-waqi'. Al-waqi' adalah ketika adanya kasus yang terjadi atau diduga akan terjadi yang tidak diterangkan oleh nas. Selanjutnya mujtahid. Mujtahid adalah salah seorang yang melakukan ijtihad yang mempunyai kemampuan untuk berijtihad dengan syarat-syarat tertentu. Syarat selanjutnya adalah mujtahid fi, adalah hukum-hukum syariah yang bersifat amali. Dan selanjutnya syaratnya, rukunnya adalah dalil syara' untuk menentukan suatu hukum bagi mujtahid fi. Selanjutnya dasar-dasar ijtihad. Yang menjadi dasar hukum ijtihad sendiri adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara ayat Al-Quran yang menjadi dasar ijtihad terdapat pada Quran surah An-Nisa, yang artinya kurang lebih sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penentang orang-orang yang bersalah karena membela orang-orang yang khianat.
Dan adapun sunnah yang menjadi dasar ijtihad, salah satunya adalah hadis dari Amr bin Ash yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad, yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan berijtihad, kemudian dia benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Akan tetapi jika ia menetapkan hukum dalam ijtihad itu salah, maka dia mendapatkan 1 pahala. Untuk menjadi seorang mujtahid sendiri memiliki beberapa syarat. Syarat-syarat untuk menjadi mujtahid dari para ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Mujtahid adalah orang yang mampu melakukan ijtihad melalui cara istinbat, yakni mengeluarkan hukum dari sumber hukum syariat dan dengan cara tatbik atau penerapan hukum. Menurut Imam Al-Ghazali, menjadi seorang mujtahid terdapat 2 syarat. Syarat yang pertama adalah mengetahui syariat serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Syarat yang kedua adalah adil dan tidak melakukan maksiat yang dapat merusak keadilannya. Sedangkan menurut Fakhruddin Al-Razi, syarat-syarat untuk menjadi mujtahid yang pertama adalah mukallaf, karena hanya mukallaflah yang mungkin dapat melakukan penetapan hukum. Syarat yang kedua adalah mengetahui makna-makna lafadz dan rahasianya. Syarat yang ketiga mengetahui keadaan mukhatab yang merupakan sebab pertama terjadinya perintah atau larangan. Syarat keempat adalah mengetahui keadaan lafadz, apakah lafadz tersebut memiliki qarinah atau tidak. Sedangkan menurut Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukuni, syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid sendiri adalah yang pertama mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah yang bertalian dengan masalah-masalah hukum. Selanjutnya mengetahui ijma sehingga tidak berfatwa atau berpendapat yang menyalahi ijma ulama. Lalu selanjutnya mengetahui bahasa Arab karena Al-Quran dan As-Sunnah disusun dalam bahasa Arab. Selanjutnya mengetahui ilmu usul fiqh dan mengetahui nasih mansuh sehingga tidak berfatwa atau berpendapat berdasarkan dalil-dalil yang sudah mansuh. Dan adapun syarat-syarat mujtahid yang diutarakan oleh Abu Zahroh, Muhammad Abu Zahroh, adalah yang pertama mengetahui bahasa Arab, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan As-Sunnah sebagai penjelas Al-Quran juga ditulis dalam bahasa Arab. Syarat yang kedua mengetahui nasih mansuh dalam Al-Quran. Syarat yang ketiga mengetahui sunnah baik perbuatan, perkataan maupun penetapan. Dan syarat yang keempat mengetahui ijma dan ikhtilaf. Syarat yang kelima mengetahui qiyas. Selanjutnya mengetahui maqasid al-syariah. Yang ketujuh memiliki pemahaman yang tepat. Dan syarat yang ke-8 memiliki niat yang baik dan keyakinan akidah yang tepat. Adapun lapangan ijtihad, pengertian dari lapangan ijtihad adalah masalah-masalah yang diperbolehkan penetapan hukumnya dengan cara ijtihad. Menurut Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, lapangan ijtihad adalah hukum syara' yang tidak memiliki dalil qat'i. Adapun hukum yang diketahui dari agama secara darurah dan bid'ah tidak termasuk lapangan ijtihad. Contoh dari persoalan-persoalan tersebut diantaranya adalah kewajiban sholat 5 waktu, lalu puasa pada bulan Ramadan, zakat, haji, keharuman zina, pencurian, dan minum khamar. Dari Wahbah Az-Zuhali, beliau menjelaskan bahwa lapangan ijtihad itu ada 2. Yang pertama, sesuatu yang tidak dijelaskan sama sekali oleh Allah dan Nabi Muhammad dalam Al-Quran maupun As-Sunnah.
Lalu yang kedua, sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil dzanni as-subut wa ad-dalalah atau salah satunya. Hukum ijtihad sendiri dari ulama berpendapat apabila seorang muslim dihadapkan pada suatu kejadian atau ditanya tentang suatu masalah yang berkaitan dengan hukum syara', maka hukum ijtihad bagi orang itu bisa fardu ain, fardu kifayah, sunnah, atau haram, bergantung pada kapasitas orang tersebut. Apabila seorang muslim yang memenuhi kriteria mujtahid yang dimintai fatwa hukum atas suatu peristiwa yang terjadi dan ia khawatir peristiwa itu akan hilang begitu saja tanpa kepastian hukumnya, atau ia sendiri yang mengalami peristiwa yang tidak jelas hukumnya tadi dalam nas, maka hukum ijtihadnya adalah fardu ain. Lalu apabila seorang muslim yang memenuhi kriteria mujtahid yang diminta fatwa hukum atas suatu peristiwa yang terjadi, tapi ia takut atau khawatir peristiwa itu hilang, namun selain dia masih ada mujtahid yang lain, maka hukum ijtihad itu menjadi fardu kifayah. Karena jika semua mujtahid tidak ada yang melakukan ijtihad atas kasus tersebut, maka semuanya berdosa. Dan sebaliknya, jika salah seorang dari mereka melakukan ijtihad, maka gugurlah tuntutan ijtihad dari diri mereka. Selanjutnya, hukum ijtihad menjadi sunnah jika dilakukan atas persoalan-persoalan yang tidak atau belum terjadi. Dan yang terakhir, hukum ijtihad menjadi haram atas peristiwa-peristiwa yang sudah jelas hukumnya secara qot'i, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, atau ijtihad terhadap peristiwa yang hukumnya telah ditetapkan secara ijma'. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.